Shalom Jemaat GPI Sidang Bandung Barat, apa kabarnya? Kami berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita sudah lama tidak beribadah bersama, tapi biar lewat ibadah online ini kita boleh tetap merasakan kebersamaan dan sukacita di dalam hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau ajak kita semua untuk mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan saat ini. Kita mau merasakan kehadirannya di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat penyembahan kita dari hati kita. Katakan, hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Juru selamat kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami itu cukup Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa buat hari-hari kebelakang yang sudah kami lewati bersama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan semua penyertaan-Mu Bapa atas hidup kami. Kami berdoa saat ini Bapa yang baik, dimanapun jemaat-Mu berada Bapa, di kota manapun kami saat ini berada Tuhan, ajar kami untuk terus mengucap syukur Bapa. Dengan kondisi kami saat ini Bapa, ajar kami terus berpengharapan akan Engkau. Kami percaya Tuhan, masa-masa sulit ini akan berakhir Tuhan. Dan selama kami melewati, selama kami bertahan di masa-masa ini, kami percaya Engkaulah yang memegang tangan kami Tuhan. Engkaulah yang menolong kami Tuhan melewati masa-masa sulit ini Tuhan Yesus. Apapun yang boleh kami terima, kami mengucap syukur Tuhan. Siapapun Tuhan dari jemaat-Mu yang bahkan berkekurangan, bahkan mengalami masa-masa dan masalah lain yang lebih sulit lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau saja yang turut campur tangan Bapa. Dan biarlah kami semua Tuhan memegang janji Engkau, bahwa Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan menjagai kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kayak mau mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing, di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, bahkan kami siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua merasakan sukacita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita yang kita alami, apapun suasana hati kita mau tinggalkan dulu semua masalah-masalah kita mau fokus sama Tuhan. Kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan dan merasakan hadirat-Nya, saya mau ajak kita semua jemaat Tuhan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Mari memuji bersama, haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Kami mau bebas akan dari dosa kami Tuhan. Bahkan atas kejahatan Tuhan, kami boleh menang bersama Engkau. Haleluya. Maukah Engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darah-Nya. Katakan lagi.
pujian kita bahwa akan ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita, piring-piring rohani kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh ditaburkan oleh hambanya pada hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita, memberikan pengharapan buat kita. Mari saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan kembali. Kita mau siapkan hati kita. Semua kemurahan-Mu.
Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi semua kekasih-kekasih dalam Tuhan, di mana pada saat ini kita tidak dapat bertemu kembali dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Tapi meskipun hal ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan terjadi oleh karena wabah yang terdatang di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yaitu COVID-19, dan membawa banyak penderitaan, banyak masalah, bahkan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena anjuran pemerintah juga kepada kita untuk melaksanakannya. Dan sehubungan dengan itu, untuk menguatkan kita, saya akan sampaikan bagi kita kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, anak yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, supaya dia siap menderita oleh karena Kristus. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita, mengatakan jadilah kuat. Kenapa dia katakan hal yang demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena banyak ujian dan pencobaan akan dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya. Karena Paulus juga sudah mengalami hal yang demikian. Sebab Rasul Paulus katakan, dalam segala hal Roh Kudus telah menubuatkan kepadaku, penjara dan sengsara telah menanti aku. Tetapi dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah lemah. Bahkan dia katakan, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, semakin tidak berdaya, semakin tidak ada yang diharapkan, tapi manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini melawat kita semua, supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yesus mengingatkan para murid-muridnya, para rasul-rasulnya dahulu, sebelum dia berangkat ke sorga, dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 yang berkata, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itulah sebabnya firman Tuhan di sini mengingatkan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Memang orang beriman, saudaraku, akan banyak mengalami ujian dan pencobaan. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi, bahkan dalam perjanjian lama pun, kalau kita melihat dalam kitab Daniel, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 orang yang taat beribadah kepada Allah Israel, yaitu Mesek, Sadrak, dan Abednego. Mereka selalu berdoa menghadap Yerusalem, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka tidak pernah putus-putusnya berdoa, sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Nebukadnezar membuat satu peraturan, mendirikan satu patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, dibuat di dataran Dura di Babel, supaya jikalau ada orang mendengarkan suara sangkakala atau seruling atau kecapi, semua orang harus menyembah kepada patung yang dibuat di dataran Dura di Babel. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga orang ini tidak pernah menyembah kepada patung yang dibuat di dataran Dura di Babel, sebab mereka tahu mereka hanya menyembah kepada Allah Israel. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Mereka dilaporkan kepada raja. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Raja bertanya, benar sanggupkah Allahmu yang kamu sembah itu, yang kau puja-puja itu, menyelamatkan kamu dari hukuman yang akan kulakukan? Mereka berkata, kami tahu Allah kami sanggup menyelamatkan kami. Tapi diselamatkan atau tidak, ditolong atau tidak,
Kami hanya menyembah kepada Allah Israel yang hidup. Itulah mereka lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kira apa yang terjadi ketika orang ini dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali lipat panasnya. Bayangkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dapur api yang 7 kali lipat panasnya, apa yang akan terjadi? Mungkin besi pun akan melebur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi manusia. Tapi apa yang terjadi oleh karena Tuhan ada berserta dengan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam api dengan 3 orang, tetapi yang berjalan-jalan dalam dapur api itu dengan leluasa, tanpa ada panas yang mereka alami. Tapi mereka bebas berjalan-jalan di dalam bara api itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 orang. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Raja bertanya, sanggupkah Allahmu menyelamatkan kamu daripada apa yang kulakukan terhadap kamu? Mereka berkata, kami tahu Allah kami sanggup. Dan itulah sebabnya, oleh karena mereka ditolong oleh Tuhan, oleh Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dibebaskan dari dapur api itu. Dan orang-orang yang melemparkan ke mereka ke dalam dapur api itu, mereka digantikan, dimasukkan ke dalam dapur api. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting bagi kita sekarang, apapun yang terjadi kepada ujian iman ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita supaya bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus katakan dalam suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus, dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah, bukan melawan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang jahat. Karena itu terimalah ketopong keselamatan itu, pedang roh itu firman Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan berdiri teguh. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita juga menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kepada sidang jemaat di Efesus, supaya kita juga kuat di dalam Tuhan, tanpa tergoncangkan, tanpa tergoyahkan. Kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam perpisahannya dengan sidang jemaat di Efesus, dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dan dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dari pihak orang Yahudi yang membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melelehkan apa yang berguna bagi kamu. Semuanya aku beritakan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Tetapi sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu kan apa yang terjadi kepadaku di situ. Selain apa yang dinubuatkan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bencana dan sengsara telah menanti aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis panggilan kudus Tuhan dan menyelesaikan pelayanan untuk memberitakan Injil yang kuterima dari Kristus Yesus Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dikatakan Paulus. Dia tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi. Dan itulah sebabnya Paulus mengingatkan juga kepada kita semua, supaya kita belajar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada sidang jemaat di Makedonia. Dan itulah sebabnya Paulus, aku mau menceritakan kepadamu tentang sidang jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berbagai berat pencobaan, sukacita mereka meluap. Bayangkan saudaraku, orang yang mengalami banyak penderitaan, banyak ujian dan pencobaan, ada sukacita yang meluap. Meskipun mereka sangat miskin namun kaya dalam segala kebajikan. Bayangkan saudaraku, orang yang mengalami ujian pencobaan, ada sukacita dalam hati mereka. Banyak orang Kristen tidak mengalami hal yang sedemikian, tidak pernah mengalami sukacita, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Tapi kita yang ada dalam Tuhan harus bersukacita dalam Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa yang dikatakan kepada sidang jemaat di Filipi. Demikian juga terimalah ketopong keselamatan itu, pedang roh yaitu firman Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu bagi kita semua, sebab firman Tuhan telah melawat kita dan mengatakan kepada kita, hai anakku, jadilah kuat. Jadi kuat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan itu. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita.
Kuat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena tidak mengalami ujian, bukan tidak mengalami pencobaan. Sebagaimana kita dengarkan tadi tentang sidang jemaat di Makedonia, tentang gereja mula-mula saudaraku yang dikasih oleh di dalam Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula banyak mengalami ujian dan pencobaan. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Saulus saudaraku sebelum dia bertobat, dia meminta surat kuasa dari imam besar, supaya jika dia temukan laki-laki atau perempuan mengikut jalan Tuhan, supaya dia masukkan ke dalam penjara di Yerusalem. Tapi dalam perjalanannya dari kota Damaskus, pintu Damsyik, Yesus mendapatkan diri kepada di jalan dia lalui, dan dia melihat cahaya memancar dari langit yang membuat matanya silau sehingga dia jatuh dan membuat dia buta, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ada suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Siapakah Tuhan yang aku hanya? Akulah Yesus yang membuat dia sadar di tangannya ada surat kuasa untuk menangkap semua yang mengikut jalan Tuhan, supaya dia masuk ke dalam penjara di Yerusalem. Lalu dia sadar, kalau begitu apakah Tuhan yang harus lakukan? Pergilah ke jalan berjalan lurus, saya diberitahukan kepadamu apa yang perlu. Lalu dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dibawa ke rumah seorang penjamak kuli, yaitu Simon. Di sanalah saudaraku yang dikasih, Ananias datang kepada dan berkata, Saulus, Tuhan yang menampakkan diri kepadamu di jalan kau lalui, dia yang mengutus aku datang kepadamu, supaya engkau melihat. Dia tumpang tangan kepadanya sehingga selaput matanya terbuka, saudaraku yang dikasih oleh, dan dia dapat melihat kembali. Dan seketika itu juga dia penuh dengan Roh Kudus lalu dibaptis. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Paulus mengingatkan supaya semua orang kuat dalam Tuhan. Kenapa supaya orang kuat dalam Tuhan? Karena Alkitab katakan bukan langkah awal yang menentukan, melainkan langkah akhir. Inilah yang perlu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan yang bertahan sampai hidupnya, dia yang diselamatkan. Oleh karena itu hendaklah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan melawat seluruh jemaat Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Meskipun COVID-19 telah mengganggu kehidupan umat manusia, bahkan membuat semua umat manusia ketakutan, saudaraku, dan gemetar. Tapi kita tahu anugerah dan pertolongan Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Biarlah lawatan Tuhan melawat seluruh jemaat Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan semua kita mendapatkan lawatan Tuhan. Dan senantiasa datang berdoa dan saling berdoa dan mendoakan saya sebagai hamba Tuhan, dan saya juga mendoakan seluruh. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang mulia, segala puji dan hormat kemuliaan kami sampaikan kepada Tuhan pada saat ini atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Meskipun kami tidak boleh bertemu satu dengan yang lain dengan sidang jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan melawat mereka semua, melawat kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kiranya anugerah-Mu dan kasih-Mu, bahkan pertolongan Roh Kudus melawat kami semua, sehingga seluruh jemaat-Mu yang mengalami duka, mengalami masalah, persoalan, dan juga kesusahan, Engkau lawat dan Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman berkata, supaya hendaklah kami kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, supaya kami semua boleh menerima perlengkapan senjata Allah. Dan biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan, penggembalaan dan pertolongan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan, dan juga memagari dan membentengi seluruh jemaat Tuhan supaya mereka jauh dari mara dan bahaya, dan kami semua jauh dari COVID-19, dari penyakit sampar dan segala penyakit lainnya. Dan kalau ada umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Sebab firman berkata, apa saja yang kau minta dalam nama Tuhan, maka Engkau akan melakukan kepada kami. Kami meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkati kami seluruh jemaat Tuhan, dan Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Biarlah sukacita dan sejahtera menyertai hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah segala pujian, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Dan biarlah bangsa dan negara kami dipulihkan dari COVID-19, dijauhkan COVID-19 dan segala penyakit lain juga. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita dan pertolongan Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, dan memberikan kekuatan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Allah Yesus dan Roh Kudus hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan, dan berkat persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan, para pemirsa. Haleluya. Amin.